Hai semuanya, balik lagi di channel Spill the Tea bareng aku lagi, Wi. Jadi, hari ini, kenapa aku ngomongnya close up gini? Karena mic aku rusak. Nah, jadi hari ini tuh aku tuh pengen ngomongin ke kalian film underrated Indonesia yang menurut aku bagus tapi kurang diapresiasi sama masyarakat. Mungkin karena beberapa faktor juga ya, karena jarang juga orang kurang 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 bagus aja sih marketingnya menurut aku. Kalau kurang bagus sih, ini bakalan random banget karena aku emang nggak ada konsep bikin video. Plus aku males banget ngedit video karena ngedit video itu butuh waktu yang sangat 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 menguras tenaga. Sedangkan aku banyak yang harus dikerjakan, jadi nggak keburu gitu. Jadi nanti mungkin aku bakalan kayak kasih ini loh gitu. Jadi yang pertama, menurut aku surat rom ini ceritanya aku tuh mau nonton, aku tuh like, suka sejarah, ngulik-ngulik sejarah, direkomendasiin sama teman aku, nonton dong ini Surat dari Praha. Surat dari Praha aku tonton. Awalnya aku tuh berekspektasi kalau misalkan ini bakal ngobrolin sejarah karena dia ngambil latar belakang si tokohnya itu, dia itu dicampakkan oleh pemerintah Indonesia ke Praha gitu. Ternyata setelah aku lihat, aku tonton, ini tuh tentang romance, dimana actingnya cakep banget, alur ceritanya juga bagus. Aku jarang kayaknya lihat alur cerita kayak gini. Terus juga romance-nya bagus, dapat banget Julie Estelle sama Tio Pakusadewa. Aku nggak pernah membayangkan dengan jarak yang begitu jauh, anak sama ayah gitu ya, ibaratnya bisa bikin ada feel romance yang kayak gemes banget gitu. Sumpah bagus banget. Julia Estelle cakep, Widiawati apalagi cakep banget. Terus yang paling aku apresiasi di sini adalah color grading sama sinematografinya. Berasa kayak lagi di Eropa banget, dan aku suka pengambilan gambarnya yang cukup beragam. Kayak scoring masuknya juga kayak seakan-akan kita tuh masuk ke dalam alur ceritanya, terutama di bagian romance-nya yang ini satu celah yang menurut aku kurang sih. Ini ada si itu kan, Rio Dewanto kan. Aku pikir Rio Dewanto ini adalah tokoh penting gitu. Karena sayang bakat ya kalau misalkan Rio Dewanto cuma ditaruh doang di sana. Jadi karya taruhnya kayak gimana Kak? Jadi dia tuh kayak bartender gitu, uh, temannya si Tio Pakusadewo ini. Cuman kayak nggak penting perannya. Kenapa ya harus Rio Dewanto nyanyiin bakat? Mungkin dia pengen bantuin sutradaranya. Oh, ternyata setelah aku tahun 2024 2025 aku lihat ternyata ini yang bikin adalah uh, sutradara yang sama yang menyutradarai Heartbreak Motel, yang kita tahu sendiri gimana uh, apa vibe dari Heartbeat Motel, Heartbreak Motel. Itu kan film romance yang menurut aku paling bagus dan paling mahal sih itu. Mulai dari sinematografinya, budgetnya, alur ceritanya gila, gokil, actingnya anjay, keren banget. Gimana cara pengambilan gambar yang beragam, terus juga fase penceritaannya kayak gimana. Ternyata yang bikin adalah Angga Dwi Mas Sasongko. Oh my god. Aku baru tahu ternyata film-film yang aku suka itu yang dibikin adalah Angga Dwi Mas Sasongko gitu. Terus setelah aku berpikir lagi kenapa ini underrated, kayaknya film ini kan tahun 2016, jadi banyak orang yang belum tahu atau belum kayak ih bagus ya ada film nonton deh gitu. XSI juga masih rare deh kayak waktu itu, makanya itu salah satunya gitu. Cuman iya sih bagus banget sih. Film romance yang paling kusuka itu adalah Surat dari Praha. Secara subjektif aku suka banget, tapi kalau misalnya kita bahas tentang romance secara objektif, masih banyak sih yang romance yang paling bagus. Cuman Surat dari Praha itu lebih dari ekspektasi aku, makanya aku selalu berpikir kalau misalkan Surat dari Praha itu adalah film romantis, karena bagus banget kan, itu harus nonton. Apalagi scene dimana romance itu keluar Tio Pakusadewo sama Julie Estelle. Oke, aku lupa nih ceritain premisnya si Surat dari Prahanya. Ternyata cerita itu si Widiawati ini sama Tio Pakusadewo ini sebenarnya punya hubungan relation kayak pasangan kekasih, tapi mereka putus. Terus si Tio Pakusadewo nggak bisa balik dan dia juga nggak mau balik
Dan Widyawatinya juga kayak udah nikah gitu, udah punya anak namanya Julie Estelle, bukan namanya Julie Estelle sih, maksudnya diperankan oleh Julie Estelle. Nah, Widyawatinya mau mati, mau die, si Julie Estelle pengen rumah si Widyawatinya. Nah, si Widyawatinya akhirnya bilang tolong kasih surat-surat ini yang dia mau kasih ke Tio Pakusadewo, tapi dia selalu dibalikin sama si Tio Pakusadewo ini, harus mendapatkan jawaban, harus mendapatkan bukti bahwa Tio Pakusadewo ini udah baca surat-suratnya dia. Nah, baru dia bisa dapat rumah itu. Urgensinya apa rumahnya? Ya, pokoknya ada urgensinya yang menurut aku reasonable banget sih. Jadi ada kayak, oh iya, aku memahami karakter si Julia Stalin kenapa dia harus pergi ke Praha untuk menemui Tio Pakusadewo dan lain-lainnya gitu. Nah, di antara itu tumbuhlah romance-romance. Oke, sekitar itu. Kalau misalkan aku lanjutin kayaknya bakal jadi spoiler. Inti primusnya itu kayak gitu. Nah, terus mungkin kita sudahi ya strategi Praha ini ya. Selanjutnya